Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Hari ini merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk jemaah haji asal Indonesia, yakni berdiam diri serta memanjatkan bermacam doa di Padang Arafah, Arab Saudi. Ya, lantas bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap kelancaran rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar, yang bergabung langsung dari Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang Gus Imin. Assalamualaikum Gus Imin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih Gus sudah menyempatkan untuk bergabung ya di tengah rangkaian ibadah haji yang cukup padat. Nah Gus Imin, ini kan tim pengawas sudah melakukan pengecekan ya selama beberapa hari sebelum puncak ibadah haji. Bagaimana gambarannya sejauh ini Gus? Sudah siap seluruh fasilitas sarana prasarana? Secara umum pada dasarnya kesiapan itu telah dilakukan. Akan tetapi banyak sekali problem-problem teknis yang gagal mengalami pengulangan-pengulangan dari tahun ke tahun. Misalnya sudah kita bisa prediksi jumlah tenda dengan yang akan menempati di tenda overload. Ini patut menjadi pengawasan detail kita, berapa jumlah overload. Per siang ini tadi kita memprediksi setiap tenda akan overload 40 hingga 50 orang. Itu artinya berdesak-desakan dan tidak nyaman, terutama akan berakibat pada penggunaan MCK. Kita telah menegur agar perusahaan-perusahaan penyedia di sini, terutama kita tegur ke Gus Imin? ini akan kita hitung sebagai kekurangan dan kelemahan yang harus dikalkulasi. Oke, Gus Imin, mungkin tadi ada beberapa bagian seperti kita ada kendala sambungan telepon, tapi kita coba sekali lagi ya. Gus Imin, tadi juga sempat dibahas ada satu kendala berupa keterlambatan bus yang mau mengangkut para jemaah. Dari kejadian itu apakah sudah ada evaluasinya, sudah ada solusinya Gus Imin? Ya, sama dengan tahun-tahun yang lalu, transportasi menjadi kendala yang tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Kita harus audit perusahaan-perusahaan transport untuk tahun depan yang mengalami kekacauan tidak boleh dikontrak lagi, tidak boleh digunakan lagi. Banyak kendala. Yang pertama, keterlambatan penjemputan sehingga jamaah terlantar hingga 3 jam kemarin, yang berakibat pada ketika sampai pada di tenda bisa diisi oleh orang lain yang mengalami penumpukan jumlah. Dan karena itu transportasi ini menjadi pengawasan yang serius. Detailingnya nanti akan kita kalkulasi betul, karena tidak boleh perusahaan yang sudah gagal menyelenggarakan transportasi dikontrak ulang oleh Kementerian Agama. Karena itu akan begitu telat satu, terlambat satu, menjadi rangkaian persoalan berikutnya, penumpukan-penumpukan yang sangat melelahkan. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu hingga kesulitan konsumsi karena keterlambatan transportasi. Ya Gus Imin, dalam puncak ibadah haji ini tenda itu menjadi salah satu fasilitas yang cukup krusial ya Gus Imin. Tapi tadi Anda menyebut bahwa ternyata jumlahnya ini kurang atau akan over kapasitas dari jumlah jemaah. Nah bagaimana nantinya kondisi ini Gus untuk bisa diperbaiki kah sebelum nanti ke puncak ibadah haji yang berikutnya? Jangka pendek yang paling penting harus menuntut pada penyelenggara untuk menambah tenda di sekitar Mina, Arafah sampai Mina. Jangan sampai penumpukan itu berakibat keterlantaran di luar tenda yang panas atau dingin. Nah ini harus ada penambahan tenda di mana mengisi kekurangan-kekurangan yang ada. Yang kedua, harus di blacklist. Kita tidak boleh menggunakan perusahaan itu lagi, minta untuk bertanggung jawab atas penumpukan yang mengakibatkan keterlantaran. Baik, itu tadi
Kita sudah bahas ya Gus Imin soal apa yang masih kurang, ada tenda, soal transportasi. Gus Imin, 21% di sana saat ini jemaah Indonesia adalah lansia. Bagaimana kondisi mereka di sana? Bimbingan pengawasannya bagaimana untuk para lansia, Gus Imin? Ya, alhamdulillah pelayanan diusahakan maksimal. Meskipun ada banyak kendala-kendala menyangkut misalnya pelayanan yang masih membutuhkan pembiayaan, karena itu harus betul-betul free of charge. Jadi tidak ada biaya yang ditanggung oleh lansia. Ini harus kita awasi, jangan sampai ada penambahan biaya kepada lansia yang dibantu oleh banyak kalangan, karena ketika sudah kredit maka ada hukum ekonomi berlaku, yaitu pembiayaan di luar aturan yang ada. Karena itu kita tidak boleh lakukan itu, dan secara umum alhamdulillah tertangani lansia. Baik. Nah, Gus, ini masih sejalan juga dengan puncak ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi. Ini nampaknya semakin ketat ya mengawasi untuk jemaah yang bandel begitu, yang menggunakan visa non haji. Bagaimana pengawasannya untuk masyarakat Indonesia yang ada di sana, Gus? Betul, sejak awal kita sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berangkat menggunakan visa non haji karena akan berisiko terhadap nasib mereka untuk di tendanya, transportasi masuk Arafah, kemudian berbagai gangguan terhadap jamaah reguler atau jamaah-jamaah yang sudah menggunakan visa haji malah menjadi korban. Karena itu tetap kita juga bekerja sama dengan pemerintah Saudi, tetapi kita harus memberikan solusi-solusi agar para jamaah yang sudah terlanjur di sini tidak menjadi korban juga dari penipuan-penipuan travel maupun penipuan-penipuan yang ada di Saudi Arab. Gus Imin, karena puncak haji ini kan masih ada beberapa hari ke depan ya. Apa imbauan untuk masyarakat Indonesia yang mungkin keluarganya sedang menjadi jemaah haji di sana? Apa imbauan untuk menjaga kesehatan untuk yang ada di sana, Gus Imin? Betul. Hari ini alhamdulillah semua jamaah sudah memasuki Arafah. Mari kita manfaatkan betul waktu yang sejak 1 jam lagi kita akan memasuki waktu wukuf. Harus kita gunakan nanti sampai malam hari ketika matahari sudah tenggelam. Karena itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Kepada penyelenggara persediaan air itu harus kita awasi juga agar MCK tidak mengalami kekurangan. Seperti yang saya alami sendiri, MCK-nya tidak ada air yang memadai. Ini mengganggu betul. Karena jamaah harus suci, wudhu harus tersedia air. Karena itu harus diawasi. Saya minta kepada Kementerian Agama mengontrol ketersediaan air untuk pelaksanaan wudhu dan bersuci. Yang kedua, kepada para jamaah untuk tetap semangat, jaga kesehatan, minum air yang banyak, gunakan waktu dengan seimbang sehingga ibadah jalan, kesehatan terjaga. Baik, Kepada keluarga yang ditinggalkan di tanah air, kita saling mendoakan, yang di sini mendoakan keluarganya, yang di rumah juga mendoakan seluruh keluarga yang sedang berhaji, moga-moga mabrur, moga-moga doanya terkabul, dan seluruh keluarga yang ditinggal tetap selamat, sehat, dan tentu saja berbahagia. Baik, Gus Imin, kita harapkan juga tim pengawas di sana bisa bekerja dengan maksimal, tetap sehat, dan juga khusyuk ya melaksanakan ibadah haji tahun ini. Terima kasih banyak Muhaimin Iskandar, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI dari Indonesia telah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih Gus Imin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.